Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita yang berjudul Cilencang yang ditulis oleh Kang Tekad Pangestu dari Cianjur. Cerita ini merupakan adaptasi dari kisah nyata ya, di mana penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya adalah pengalaman asli dari penulis, termasuk pengetahuan tentang alam-alam gaib dan makhluk-makhluk gaib dari sudut pandang Sunda Buhun. Jadi bagi teman-teman tetap fokus dalam menyimak, bisa jadi ini bertentangan dengan pengetahuan kalian. Jadikan saja sebagai tambahan informasi ya, karena sebenar-benarnya pengetahuan adalah milik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah yuk kita lanjut. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sebulan telah berlalu sejak peristiwa menghilangnya Sylvie di situ Patenggang. Dunia nyata bergerak maju, namun di dunia maya, cerita tentang gadis itu terus bergema, seperti riak di permukaan danau yang tak kunjung berhenti. Komentar-komentar sinis yang dulunya membanjiri setiap unggahan tentang Sylvie kini perlahan memudar. Mereka yang dulu nyinyir menyebutnya hanya mencari perhatian mulai terdiam. Sebagian dari mereka bahkan berbalik arah menunjukkan rasa iba yang tulus. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa Sylvie adalah seorang gadis muda yang membawa beban yang terlalu berat. Mereka mulai menyatakan bela sungkawa di berbagai media sosial, membanjiri kolom komentar dengan doa-doa untuk ketenangan jiwanya. Postingan-postingan yang dulu penuh kritik berubah menjadi tempat berbagi empati. Seorang netizen menulis, "Mungkin kita terlalu kejam menilai dia. Apa yang kita lakukan hanya menambah kesedihannya. Semoga dia tenang di sana, dimanapun dia berada." Namun perubahan paling mencolok terlihat pada sosok ayah Sylvie, seorang pejabat negara yang selama ini dikenal tegas dan penuh wibawa. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, ia menulis sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. "Anakku Sylvie adalah gadis yang sangat mencintai Rangga. Aku adalah ayah yang terlalu keras kepala, tidak pernah mau mendengar isi hatinya. Jika saja aku tahu ini semua akan terjadi, aku tak akan pernah menghalangi cinta mereka. Andai waktu bisa diulang, aku ingin memperbaiki semua kesalahan. Aku hanya berharap Sylvie suatu hari nanti bisa kembali ke sisi kami. Putriku, kembalilah." Ungkapan itu mengguncang banyak hati. Sosok yang selama ini dikenal keras dan kaku akhirnya menunjukkan sisi rapuhnya sebagai seorang ayah. Kata-kata itu menyiratkan rasa sesal yang mendalam, sebuah penyesalan yang mungkin tak akan pernah hilang. Namun, di balik keharuan ini, pihak kepolisian terus bekerja. Investigasi mendalam dilakukan untuk mencari petunjuk atas kasus menghilangnya Sylvie di situ Patenggang. Beberapa orang terdekat Sylvie pun harus menghadapi proses hukum sebagai bagian dari penyelidikan. Desi, pengawas yang selama ini menemani Sylvie, menjadi salah satu orang yang diperiksa secara intensif. Namun, ia terbukti tidak terlibat dalam kejadian itu. Pada hari Sylvie menghilang, Desi memiliki alibi yang sangat kuat. Ia sedang berada di salah satu salon ternama atas permintaan Sylvie sendiri. Sylvie memintanya untuk memesan jasa make up artis untuk acara wisuda kelulusannya yang akan digelar minggu depan. Pihak salon dan beberapa saksi mata bersaksi bahwa dari pagi hingga pukul 12 siang, Desi ada di sana. Menghilangnya Sylvie tercatat terjadi pada pukul 11:45. Dengan fakta ini, Desi sepenuhnya terbebas dari kecurigaan. Di Sirna Galih, pihak kepolisian juga memeriksa orang-orang terdekat Sylvie, Abah Asnaji, Genyas, Kuwu Sobari, dan Pudin. Namun mereka pun terbebas dari segala dugaan. Pada hari Sylvie menghilang,
Keempatnya berada di rumah Abah Asnaji, menggelar doa bersama untuk Rangga. Puluhan warga bersaksi bahwa mereka ada di sana hingga siang hari. Kasus ini akhirnya dianggap sebagai misteri besar. Tidak ada bukti fisik, tidak ada jejak yang mengarah kepada tindak kriminal. Situ Patenggang tetap sunyi, seolah menolak untuk mengungkapkan rahasianya. Namun, yang paling memilukan adalah dampak kasus ini terhadap mereka yang mencintai Silvi dan Rangga. Kejadian ini dianggap tragedi yang membingungkan semua pihak. Dua anak muda kini menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanya yang tak pernah terjawab. Malam itu hujan turun dengan rintik halus, membasahi sebuah persimpangan jalan tanah di pinggiran Sirna Galih. Tempat yang seolah tak berarti bagi kebanyakan orang, kini menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata yang terpaku pada layar ponsel mereka. Di bawah payung malam dan rinai hujan, seorang streamer investigasi paranormal berdiri tegak. Ponselnya tertancap kokoh di atas tripod, dilindungi penghalang kecil agar tidak basah. Ribuan pengikutnya sedang menyaksikan live streaming yang ia buat dengan satu tujuan: membuktikan apakah mantra Cilencang dari novel Di Ujung Jejak hanyalah imajinasi semata atau menyimpan kebenaran yang tersembunyi. Streamer itu seorang pria dengan rasa penasaran yang tinggi, membuka siaran langsungnya dengan penuh antusias. Halo guys, malam ini kita akan membuktikan sesuatu yang sangat viral dari novel ini nih, ucapnya sembari mengarahkan kamera ke sekeliling. Tampil di layar adalah gambaran jalanan berlumpur yang sebagian terendam air hujan, persis seperti yang digambarkan dalam novel. Di sini, di tempat ini, aku akan mencoba membaca mantra yang disebut sebagai mantra Cilencang. Kita akan lihat apakah benar ada tabir gaib yang terbuka atau ini hanya fiksi belaka. Para penonton semakin memusatkan perhatian. Beberapa mengirimkan komentar yang berisi dorongan, sementara sebagian besar justru memperingatkan. Bang, seriusan, jangan coba-coba. Novel itu jelas bilang bakal ada bencana kalau ganggu anak Ambar, tulis seorang penonton. Namun, streamer itu tetap melangkah ke genangan air, mengabaikan peringatan yang terus mengalir di kolom komentar. Dengan suara lantang, ia mulai membaca mantra yang sudah dihafalnya dengan susah payah. Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi, menyatu dengan irama rintik hujan. Kaula mapatkeun aji mantra Cilencang, nyingraikeun jagat nu ngabunian parewang, sukmaraga hibardangyang, sarwa alam ringkang kasorang, sugri para ipri nu numpi, sugra para ririwa nu atra, nu nyandang puraga cangcala di bayuna, kula datang ka inyana, mawa supata ka buana, laksana, laksana. Bersamaan dengan lantunan akhir mantra itu, pria tersebut menghentak kuat-kuat genangan air di bawah kakinya. Seketika, sesuatu yang di luar dugaannya terjadi. Sebuah getaran halus terasa di tanah, merambat hingga ke tubuhnya, membuat detak jantungnya bertalu-talu. Dalam beberapa saat, genangan air itu tampak beriak sendiri, seolah sedang diusik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan kemudian, di hadapannya, kabut tipis mulai muncul. Kabut itu bukan sekedar uap biasa. Ia terlihat bercahaya samar, berpendar seperti aura yang hidup. Tabir gaib perlahan tersingkap, menampilkan sebuah bayangan kabur yang tak bisa ia definisikan. Ribuan penonton di layar masing-masing pun membelalak, terpaku oleh keanehan yang tak pernah mereka duga akan disaksikan secara langsung. Kolom komentar semakin ramai. Cepat pergi dari situ, anak Ambar akan marah kalau kau ganggu mereka, tulis seseorang. Komentar lain berbunyi, Bang, lo udah buat kesalahan besar, kabur sekarang juga. Beberapa penonton yang lebih berani segera menyalakan fitur rekam layar, berharap dapat mengabadikan momen luar biasa ini untuk mereka unggah ulang. Namun, sang streamer tetap terpaku di tempatnya, wajahnya memucat oleh rasa takut yang semakin membekap.
Aku nggak nyangka ini sungguhan, gumamnya. Suaranya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa cerita di novel di ujung jejak bukanlah imajinasi belaka. Setiap detail tentang anak-anak Ambar, tentang bahaya mengganggu mereka di bawah hujan, kini terasa nyata di hadapannya. Bayangan kabut yang terus membesar mulai memancarkan sesuatu yang menyerupai suara tawa anak kecil. Suara itu terdengar lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Namun, ia terlalu terlambat untuk menghentikan tindakannya. Aku tidak menyangka, aku kira ini hanya kisah rekaan. Batinnya berteriak, kengerian menyelimuti dirinya, menyadari bahwa ia telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia tak sanggup beranjak dari tempat itu. Tiba-tiba, sesuatu tampak bergerak di dalam kabut. Bayangan kabur itu perlahan berubah menjadi sosok-sosok kecil yang tak sepenuhnya menyerupai manusia. Penonton di live streaming mulai berteriak di kolom komentar, menyuruhnya untuk kabur. Tetapi streamer itu terlalu terpaku oleh rasa takut, hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan saat itulah, layar live streaming tiba-tiba saja menjadi gelap. Siaran langsung itu terhenti tanpa peringatan. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghujam, membuat ponsel streamer itu tiba-tiba mati kehilangan daya. Ribuan penonton hanya bisa diam, menatap layar ponsel mereka yang kini hanya menampilkan pesan "Life has ended". Namun di tengah keheningan yang melanda dunia maya, satu pertanyaan besar mulai menyeruak. Apa yang terjadi dengan streamer itu? Sang streamer terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya terpaku pada tabir gaib yang semakin jelas menampakkan wujudnya. Dengan tangan terulur ke depan, ia mencoba melindungi dirinya sendiri, meskipun tak ada apapun yang bisa melindunginya dari apa yang ia lihat. Maafkan aku tidak menyangka hal ini benar-benar terjadi. Teriakannya dengan suara bergetar, nafasnya tersengal-sengal, diiringi deras hujan yang membasahi tubuhnya. Tabir gaib itu akhirnya tersingkap sempurna, memperlihatkan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Sesosok pemuda bercahaya berdiri gagah, mengenakan busana yang tampak elegan. Di belakangnya, seorang gadis nampak sedang memeluk erat dua anak kecil perempuan, memastikan tubuh mungil mereka terlindungi dari air genangan yang diinjak sang streamer. Setelah memastikan kedua anak perempuan itu baik-baik saja, gadis itu memberi isyarat agar mereka menjauh. Kedua anak perempuan itu segera melayang ke belakang, menghilang perlahan dalam kabut yang masih tersisa. Namun, belum sempat sang streamer menarik nafas lega, matanya terpaku pada dua sosok anak kecil lain yang muncul dari balik tabir. Anak kecil laki-laki dan perempuan itu berdiri berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat, tatapan mereka menghunus ke arahnya, penuh kemarahan dan kekecewaan. Ia tak mengetahui bahwa mereka berdua adalah Bagas dan Bulan, anak Ambar yang ikut menjaga wilayah bermain mereka. Pemuda bercahaya itu melangkah maju, suaranya tenang namun penuh kewibawaan. Cukuplah dirimu sebagai saksi bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Mulai saat ini, aku dan kekasihku akan mensegel semua tabir gaib di persimpangan jalan, agar para anak Ambar dapat bermain bebas tanpa gangguan apapun. Nada suaranya penuh keputusan, seolah ia mengucapkan sebuah titah yang tak bisa dibantah. Sang gadis akhirnya melangkah maju, mendampingi pemuda itu. Tangannya menggenggam erat tangan pemuda bercahaya itu, menegaskan ikatan di antara mereka. Melihat sosoknya, sang streamer terperangah, mulutnya terbuka lebar. Kata-katanya meluncur tanpa berpikir. Sylvie? Kamu Sylvie kan? Berarti pemuda di sebelahmu ini Rangga kan? Teriakannya bergema di tengah malam, memecah keheningan yang mencekam. Namun gadis itu hanya tersenyum lembut. Tanpa menjawab, ia berkata tenang. Lekaslah pergi dari sini, teman. Kau sudah cukup menyaksikan apa yang kau inginkan. Suaranya menenangkan, tapi memiliki daya otoritas yang tak bisa dilawan. Tapi
Masih banyak hal yang ingin kutanyakan, seru sang streamer penuh kepanikan dan keputusasaan. Belum sempat Sylvie merespon, sesosok perempuan tiba-tiba muncul dari balik kabut gelap. Wajahnya cantik namun menyeramkan, dan auranya memancarkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia mendekat ke arah streamer itu, mengucapkan kata-kata dengan suara yang lebih menyeramkan daripada malam itu sendiri. Apakah kau ingin mati mengering, wahai manusia nestapa? Suaranya seperti bisikan dari mimpi buruk, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Sang streamer menjerit kencang. Teriakannya menggema, diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa melarikan diri. Tubuhnya tergelincir di tanah berlumpur, tetapi ia terus berlari, meninggalkan segala yang ada di belakangnya, termasuk ponselnya. Ketakutannya begitu nyata. Ia bahkan lupa bahwa perangkat kecil itu telah menjadi saksi atas apa yang tadi terjadi. Di tempat kejadian, kelima sosok astral itu saling berpandangan. Senyuman kecil menghiasi wajah mereka. Rangga menatap Sylvie dengan pandangan penuh cinta, sementara Bagas dan Bulan menggenggam erat tangan mereka, merasa puas atas pelajaran kecil yang baru saja diberikan. Di depan mereka, Badrapati Istanggi tersenyum tipis. Auranya tetap memancarkan kewibawaan yang tak tergoyahkan. Di atas langit yang kelam, kabut gaib perlahan menutup kembali tabir di persimpangan jalan. Namun, rahasia yang tersingkap malam itu meninggalkan jejak mendalam, baik bagi sang streamer maupun bagi ribuan penonton yang telah menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka duga akan lihat. Kilas balik sebulan yang lalu, ketika langit Situpatenggang siang itu terlihat mendung, menghamparkan teduh yang jatuh ke permukaan danau. Keheningan yang menyelimuti tempat itu terasa mencekam, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar di balik permukaannya yang tenang. Jauh di dimensi lain, seorang sosok gagah bernama Murkawisesa berdiri dalam kekhusyuan. Matanya menatap tajam melalui tabir gaib yang membatasi dunianya dengan dunia manusia. Sylvie muncul dalam pandangannya, berdiri di tepi danau, sembari memegang ponselnya. Live streaming yang ia lakukan terlihat nyata bagi Murkawisesa, bahkan lebih dari sekedar pantulan bayangan dimensi. Ia mendengar jelas setiap kata yang diucapkan gadis itu, terutama kalimat terakhirnya yang begitu menyayat hati. Maafkan segala kesalahan yang aku punya ya. Aku pamit sekarang. Seketika Murkawisesa memusatkan energinya. Tangannya terangkat perlahan, dan sebuah batu besar di tepi danau tampak terangkat ke udara. Dengan sebuah dorongan kuat, ia menceburkan batu itu ke air. Suara gemuruh air yang menggema membuat Murkawisesa tersenyum tipis. Berhasil, gumamnya puas bahwa rencana mereka berjalan dengan sempurna. Suara air itu berhasil menjadi pengalih perhatian, menyamarkan langkah-langkah Sylvie yang tampak mulai meninggalkan lokasi. Sylvie menarik tudung hoodie-nya rapat dan mengenakan masker, melangkah dengan tergesa menuju jalur setapak kecil di hutan sekitar Situpatenggang. Jalur itu bukan rute wisata biasa. Jalur itu adalah rute yang telah disiapkan secara gaib oleh bangsa Bunian. Sylvie tak bisa melihat para penjaganya, tetapi ia tahu mereka ada di sana, sebagaimana yang diceritakan oleh Bagas dan Bulan malam sebelumnya. Di sepanjang jalur itu, sosok-sosok seperti Buni Waskita, Balawisaya, Jayalaga, Satawisa, dan Wanakapi berdiri dalam keheningan, mengaburkan pandangan manusia yang mungkin tak sengaja berada di dekat jalur tersebut. Langkah Sylvie terus berlanjut, menyusuri jalan setapak di antara rerimbunan pohon. Rasa gugup melingkupi dirinya, tetapi keyakinan akan bantuan para makhluk gaib membuatnya tetap berjalan tegap. Setengah jam berlalu, ia akhirnya keluar dari area Situpatenggang, kini berada di kawasan hutan yang lebih terbuka. Namun, sebelum sempat ia melangkah lebih jauh, ia merasa tubuhnya terangkat. Sebuah tenaga tak kasat mata mengangkat tubuhnya, mendudukkannya pada sesuatu yang besar dan kuat. Ia tersadar, bangsa Kamusa kini ikut campur tangan.
Walau tak terlihat, tubuh Sylvie kini berada di pundak Nailomasa Ramya, sang ratu bangsa Camusa yang melesat cepat membawanya keluar dari kawasan hutan dengan kecepatan luar biasa. Nailomasa Ramya bergelar Raina Camusa Maharani Cikajang. Hanya dalam beberapa menit, Sylvie sudah tiba di ujung hutan, di mana jalan besar terlihat membentang di hadapannya. Sebuah suara lembut terdengar di udara. "Tunggulah, tak lama lagi mereka akan datang," ucap Nailomasa Ramya lalu lenyap dalam bayang-bayang. Sylvie menunggu hingga sebuah mobil mendekat dari kejauhan. Itu adalah mobil Desi. Pintu samping sopir terbuka dan Sylvie segera masuk ke dalam. Dengan senyum lebar, ia melepas hoodie-nya dan masker, menatap Desi yang berada di kursi kemudi. Ketika ia memandang ke belakang, air mata mulai menggenang di matanya. Di kursi tengah, Abah Asnaji dan Genyas duduk dengan senyum hangat, sementara Kuwu Sobari dan Pudin duduk di kursi belakang, menyambutnya dengan anggukan tenang. Perjalanan menuju Sirna Galih berlangsung mulus. Mobil itu tidak langsung menuju rumah Abah Asnaji, tetapi berhenti di persimpangan jalan luar desa. Dari situ, Sylvie, Genyas, Kuwu Sobari dan Pudin berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Abah Asnaji, berusaha menghindari perhatian warga desa. Sementara itu, Desi dan Abah Asnaji kembali memarkir mobil di surau desa. Abah Asnaji memberi penjelasan kepada warga sekitar bahwa mereka baru saja kembali dari situ Patenggang untuk melakukan doa bersama demi Sylvie. Warga desa yang mendengar cerita itu menerima penjelasan tanpa kecurigaan, menganggapnya sebagai bagian dari tradisi kuno. Sekitar pukul 3 sore, Sylvie akhirnya tiba di rumah Abah Asnaji, melangkah memasuki tempat yang kini menjadi persembunyiannya. Namun, bahkan dalam ketidaktahuan desa Sirna Galih, rencana besar yang dirancang bersama para makhluk gaib mulai menunjukkan buahnya. Semua pihak telah memainkan perannya dengan sempurna, menyelubungi dunia nyata dengan lapisan misteri yang tak tersingkap. Sylvie menyiapkan diri atas sebuah keputusan besar yang akan ditempuhnya. Sebuah rahasia yang hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Di ruangan semedi Abah Asnaji, Sylvie bersimpuh dengan tenang di posisi tengah, di antara Abah Asnaji dan Genyas. Wajahnya terlihat mantap, tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Di belakangnya, Desi, Kuwu Sobari dan Pudin mengamati dengan khidmat. Abah Asnaji memandang Sylvie dengan mata yang penuh rasa haru. "Nak Sylvie, apakah benar ini benar-benar keputusan yang akan kau ambil?" tanyanya memastikan sekali lagi. Sylvie tersenyum lembut. "Benar Abah, tak ada sedikit pun keraguan dalam diriku atas pilihan ini." Abah Asnaji menghela nafas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, sebagaimana semua yang ada di sini telah mengikrarkan sumpahnya untuk merahasiakan hal ini, maka Abah akan segera memulai prosesinya." Abah Asnaji dan Genyas mulai melantunkan mantra Serap Danghyang dan Rajah Pamapak. Masing-masing memancarkan kekuatan spiritual yang terasa menyelimuti ruangan. Suara mantra mengalun pelan, namun semakin lama semakin kuat, menyatu dengan atmosfer ruangan. Sayup-sayup suara tetabuhan mistis terdengar, seolah berasal dari dimensi lain. Lantai ruangan mulai bergetar pelan, dan perlahan getarannya semakin kuat. Tabir gaib mulai tersingkap, memperlihatkan dimensi parewangan yang penuh dengan cahaya lembut dan kabut tipis yang membingkai keindahan mistis. Dari balik tabir itu, 5 sosok mulai muncul. Di depan berdiri seorang pemuda yang senantiasa memancarkan raut ketenangan, Rangga. Di kedua sisinya, Bagas dan Bulan tampak berdiri dengan senyum ceria. Di belakang mereka hadir Badrapati Istanggi, sang ratu Danghyang Parewangan, dengan anggunnya berdiri di samping Buni Waskita, pemimpin agung bangsa Bunian. Sylvie tak kuasa menahan rasa harunya.
Air mata membasahi pipinya, tetapi ia tetap bertahan di tempatnya. Ia tahu ini bukan saatnya untuk berlari menghampiri Rangga, meski hatinya begitu menggebu, ingin memeluk sosok yang merindukannya. Rangga menatap Sylvie dengan lembut, lalu berkata, "Berita gembira untukmu. Dang Hyang Ratu berkenan mengabulkan permintaanmu. Kita akan bersama di Parewangan untuk 1 tahun ke depan dalam ukuran waktu alam tersebut." Air mata bahagia Sylvie semakin deras. "Seperti perkataanku, aku akan menemukan jalanku untuk bisa berada di sisimu." Di tengah nuansa syahdu itu, Badrapati Istanggi yang tampak memancarkan keanggunan yang memukau terdengar mengeluarkan suara. "Sungguh mengagumkan," sahutnya. "Kekuatan cinta tidak hanya menyatukan 2 insan, tetapi juga semesta." Badrapati Istanggi tampak menyunggingkan senyuman lembut yang teramat manis, sebuah senyuman yang sangat jarang terlihat darinya. Ia menambahkan, "Sebuah kehormatan bagi kami menerima kehadiran permaisuri sang pahlawan di Parewangan." Badrapati Istanggi sedikit menundukkan pandangan tanda hormat. Sylvie tersipu mendengar ucapan itu. Ia hanya membalas dengan senyuman kecil. Kemudian Buni Waskita melangkah maju. "Kami kaum Bunian memiliki kemampuan unik yang membuat tubuh manusia menjadi mudah melakukan perjalanan lintas dimensi, terutama ke dimensi-dimensi yang terdekat dengan alamnya. Apakah kau siap untuk berangkat ke Parewangan sekarang, Nona?" Sylvie mengangguk dengan keyakinan. "Iya Tuan, aku sangat siap. Namun, izinkan aku lebih dulu berpamitan pada saudara-saudaraku." Buni Waskita tersenyum tipis, lalu memberi anggukan tanda setuju. Sylvie berdiri, lalu mengarahkan pandangannya kepada Abah Asnaji. "Abah adalah orang tua kedua Sylvie di dunia. Sylvie berjanji akan rutin mengunjungi Abah dan Genyas dari sana. Terima kasih tak terhingga Abah, Genyas, atas segala kebaikan yang telah kalian lakukan." Air mata jatuh dari wajah Abah Asnaji, tetapi ia tersenyum penuh kehangatan. "Jaga diri kalian baik-baik, nak. Doa-doa Abah akan selalu tercurah untuk kalian. Pak Kuwu dan Kang Pudin, terima kasih ya atas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kalian." Mendengarnya, Kuwu Sobari dan Pudin tersenyum sambil mengangguk ringan. Sylvie kembali mengeluarkan suara. "Mbak Desi, makasih banyak untuk semua yang telah Mbak Desi berikan ke Sylvie ya Mbak. Kalau bukan ide dari Mbak, pastinya Sylvie tidak akan bisa membagikan kisah ini dalam bentuk novel. Dan satu hal lagi, jaga baik-baik rahasia kecil kita ini ya Mbak," ucap Sylvie sambil menatap haru ke arah Desi. Desi yang berlinangan air mata karena haru dan takjub akan kisah yang ada, tampak mengangguk sambil berkata, "Mbak janji Sylvie, sepanjang hayat Mbak, kenyataan tentangmu ini akan kusimpan rapat." Setelah berpamitan pada semua orang, Sylvie kembali menghadap Buni Waskita. "Aku siap Tuan," ucapnya dengan keyakinan. Bagas dan Bulan tampak bergerak mendekat, memeluk erat tubuh Sylvie. Sylvie membalas pelukan mereka dengan penuh cinta, mencium kening kedua anak kecil itu. Buni Waskita lalu melangkah maju, mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangan di atas kepala Sylvie. Cahaya lembut mulai memancar dari tangannya, mengalir ke tubuh Sylvie. Ruangan semedi kembali dipenuhi oleh cahaya dan suara mistis yang memukau. Perlahan, tubuh Sylvie mulai memudar, berubah menjadi pancaran cahaya yang bergerak beriringan menuju tabir gaib yang telah terbuka. Semua orang di ruangan itu hanya bisa tertegun melihat Sylvie mulai berpindah ke dimensi lain. Sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, Sylvie sempat menoleh ke arah mereka, tersenyum lembut dan berkata, "Sampai bertemu lagi." Tabir gaib tertutup dengan sempurna. Ruangan semedi kembali sunyi, namun meninggalkan rasa haru yang mendalam. Dunia maya kembali bergemuruh. Kasus seorang streamer yang nekat menguji mantra Cilencang menjadi perbincangan hangat. Ribuan pasang mata telah menyaksikan momen ketika tabir gaib tersingkap, dan rekaman layar dari peristiwa itu tersebar luas.
mengukuhkan bahwa kejadian itu bukanlah bualan belaka. Dalam video testimoni, sang streamer menyampaikan informasi tambahan bahwa sosok gaib yang diduga adalah Rangga menyatakan akan menyegel semua tabir gaib di persimpangan jalan, memastikan mantra Cilencang tak lagi berfungsi agar para anak ambar dapat bermain tanpa gangguan. Namun informasi itu hanya menambah rasa penasaran. Banyak streamer lain yang mencoba melakukan hal serupa, tetapi hasilnya konsisten. Tak ada lagi yang berhasil membuka tabir gaib. Mantra Cilencang kini tak lebih dari sekedar legenda. Di tempat lain, Sylvie duduk di taman istana Parewangan bersama Rangga. Suasana di antara mereka dipenuhi keheningan lembut, tetapi dalam tatapan Sylvie tersirat sebuah keinginan. Rangga, aku ingin bertemu keluargaku. Ayah, ibu dan Velia pasti sangat berduka atas kehilanganku. Rangga memandangnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Baiklah, kita akan menemui mereka. Pada suatu malam, Sylvie dan Rangga melangkah ke dunia manusia. Kehadiran mereka di rumah keluarga Sylvie mengejutkan ayah, ibu dan Velia yang kebetulan sedang berkumpul. Ketiganya menatap tak percaya, seolah melihat bayangan. Sylvie, suara ayahnya terdengar lirih tetapi penuh emosi. Sylvie tersenyum menahan air mata yang mulai menggenang. Ayah Sylvie dengan suara yang bergetar mengutarakan rasa penyesalannya. Maafkan Papa sayang, Papa salah karena menolak cinta kalian. Jika Papa tahu ini akan terjadi, Papa akan melakukan apapun agar kau tetap bersama kami. Sylvie merasa tersentuh dengan perubahan besar dalam diri sang ayah. Namun ia harus menyampaikan kenyataan pahit. Papa, aku telah berpindah ke alam Parewangan. Aku tak akan bisa kembali ke dunia manusia, setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Keheningan menyelimuti ruangan, tetapi meskipun berat, mereka bertiga akhirnya menerima dengan ikhlas. Yang terpenting bagi mereka adalah Sylvie baik-baik saja. Sylvie meminta janji pada keluarganya untuk menyembunyikan kebenaran ini dari siapapun. Sebagai gantinya, ia berjanji untuk mengunjungi mereka setiap pekan. Ketiganya pun menyanggupinya dengan tulus. Sejak malam itu, Sylvie dan Rangga rutin mengunjungi kedua orang tua Sylvie dan Velia. Kehangatan keluarganya kembali hadir. Meski terpisah oleh dimensi, hubungan itu berlangsung hingga kedua orang tua Sylvie menutup usia dengan tenang, menyusul Abah Asnaji yang beberapa tahun lalu telah lebih dulu berpulang. Waktu pemulihan Rangga di Parewangan mencapai akhir. Sylvie dan Rangga membuat keputusan besar. Mereka melangsungkan pernikahan di Parewangan. Acara tersebut berlangsung megah, dihadiri para pemimpin agung bangsa gaib dan petinggi lainnya. Tidak hanya itu, 5 tamu kehormatan dari dunia manusia turut hadir. Genyas dan Pudin yang kini telah menjadi sepasang suami istri dengan 2 orang anak. Kemudian ada juga Kuwu Sobari, Desi, dan Velia. Di akhir acara, sebagai hadiah pernikahan, Badrapati Istanggi memberikan Rangga dan Sylvie masing-masing sebuah permintaan. Rangga mengajukan permohonan pertamanya. Izinkan aku mengangkat Bagas dan Bulan sebagai anak kami. Badrapati tersenyum menatap kedua anak ambar itu. Jika mereka setuju, maka aku pun mengizinkan. Bagas dan Bulan menangis haru, mengangguk penuh semangat. Permintaan Rangga pun dikabulkan. Lalu giliran Sylvie. Dengan suara mantap ia berkata, jika diperkenankan, aku dan Rangga ingin menetap di Parewangan hingga akhir usia kami. Namun jika itu tak diizinkan, kami akan kembali ke dunia manusia. Ucapan itu mengejutkan semua yang hadir. Namun kegembiraan meluap di aula istana saat para bangsa gaib bersorak mendukung permintaan itu. Dengan senyum lembut, Badrapati Istanggi berkata, atas dukungan semua pihak, permintaanmu dikabulkan. Dan begitulah kisah Rangga dan Sylvie, 2 orang tamu kehormatan alam Parewangan berakhir. Kisah cinta mereka abadi
dalam dimensi yang tersembunyi. Nah, demikian cerita dengan judul Cilencang ini berakhir. Terima kasih Kang Tekad Pangestu yang sudah mengizinkan saya membacakan ceritanya. Sebuah cerita yang banyak sekali pesan di dalamnya. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar setia Ada Apa Gerangan 2 yang sudah mensupport dan selalu menyimak setiap episodenya. Terima kasih atas semua dukungannya. Tapi jangan lupa juga untuk tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan cerita yang tidak kalah seru ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.